Shalom, hari yang ketiga Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, maka kita punya hari esok, masa depan, pengharapan di dalam Tuhan oleh kuasa darah-Mu.
masa depan. Karena itu kami punya hari esok. Kami memiliki kemenangan di dalam Engkau. Itu sebabnya kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Kami mau merayakan kemenangan-Mu atas kuasa maut Tuhan. Dan sengat maut tidak lagi sanggup berkuasa atas hidup kami. Karena Engkau telah membebaskan dan memerdekakan kami. Kami mau bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Yang Kau memberkati setiap pujian kami dimanapun kami boleh ada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah kesukaan buat kita. Karena Yesus telah membawa kemenangan buat kita oleh karena kebangkitannya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sama-sama saudaraku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin.
syukur kami di hadapan Engkau Tuhan, buat pembelaan Tuhan yang luar biasa dengan mengorbankan nyawa anakmu yang tunggal satu-satunya untuk penebusan hidup kami. Dan pada hari ini, hari yang ketiga, Engkau telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Kami hidup, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Dan inilah kami setiap domba-domba-Mu, umat-Mu yang sudah Kau beli dengan bayar dengan harga yang lunas oleh darah-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Perbaharui kekuatan kami, perbaharui setiap kami Tuhan, dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus akan mengolah setiap hati kami saat kami mendengar dan menyimak kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuat kuasa-Mu, marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah. Selamat menikmati sukacita akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Shalom. Kiranya berkat Paskah hari ini, di tahun ini, menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara bahwa Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, memberikan saudara sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan, dan hidup penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 25 Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa orang yang percaya kepada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, ia tidak akan mati selama-lamanya. Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Mati karena dosa. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati, jika engkau percaya kepada Yesus sang kebangkitan dan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, percayakah engkau akan hal ini? Jika engkau hari ini memperbaharui iman saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Yesus yang digantung di kayu salib, Dia yang telah menyerahkan nyawa, dan Ia yang telah mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga salib itu telah kosong dan kubur itu telah kosong. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan sukacita bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Yesus membawa sukacita. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang pertama, pengharapan apa yang patut kita nikmati ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita memiliki hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, orang yang hidup itu adalah ciptaan Allah Bapa yang di surga. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga menghadap Allah Sang Khalik langit dan bumi kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesuslah jalan untuk masuk surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Roma 6 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dihisap dalam kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita dihisap oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, kita yang percaya kepadanya mengalami kebersamaan bersama dengan Sang Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara terhisap oleh karena kebangkitan Yesus. Saudara tidak akan mengalami yang namanya hukuman kekal oleh karena kutuk hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi harapan yang paling menggembirakan dalam kehidupan kita, kita punya tujuan yang pasti dalam kehidupan ini. Kita punya tujuan yang pasti. Setelah mati, kita bakal bersama-sama dengan Sang Pencipta. Bukan dalam hukuman yang kekal, binasa yang kekal. Kalau dalam istilah agama adalah masuk neraka. Saudaraku, hidup yang kekal memberikan kita sukacita. Kita tidak terintimidasi lagi bahwa kita berada di bawah kutuk Allah, berada dalam murka Allah, dalam hukuman Allah. Tapi kita berada dalam kasih karunia Allah, karena Allah yang menjadi manusia itu sudah melakukan karyanya di kayu salib di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Percayakah engkau akan hal ini? Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki damai sejahtera kalau hidupnya tidak ada kepastian apakah dia mau masuk surga atau masuk neraka. Saudara, kalau berbicara masalah surga dan neraka, orang pasti akan mengalami berpikir dua kali. Setelah mati kita mau ke mana? Saudara, sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Sekarang saudara sudah berusia berapa? Sekali lagi pertanyaan saya, saudara hari ini sudah berusia berapa? Jika Alkitab memberikan gambaran di akhir zaman ini bahwa batasan usia manusia itu diperkirakan 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih daripada itu sebuah kasih karunia kalau tidak sakit-sakitan, kalau tidak mengalami penderitaan. Jadi sebuah kasih karunia jika kita bisa hidup
sampai 70 tahun, 80 tahun dalam kondisi sehat walafiat, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kematian tidak memandang seberapa orang punya usia, seberapa orang punya umur masih muda atau sudah tua. Kematian bisa datang sewaktu-waktu, saudaraku. Jika engkau berada pada titik nadir, jika engkau berada pada hari-hari terakhir, apa yang ingin engkau katakan kepada Allahmu, kepada Tuhanmu? Jika engkau dipanggil menghadap Tuhan, apakah engkau siap hari ini? Bukan hanya hari esok sampai umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Jika hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita siap? Ada berita sukacita untuk saudara. Saudaraku, fakta bahwa orang yang berdosa itu tidak bisa lari dari meja hijau, dari pengadilan Tuhan. Tidak bisa lari dari hukuman, karena Allah murka dengan keberdosaan itu, saudara. Jadi orang yang berdosa jatuh dalam murka Allah. Orang yang berdosa jatuh dalam hukuman Allah. Jadi untuk bisa keluar, orang tidak bisa berusaha hidupnya sebaik mungkin untuk bisa keluar dari keberdosaannya, kecuali Allah sendiri yang menolongnya. Di dalam Yesus Allah memberikan jalan keluar. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya satu pribadi yang berani berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, satu-satunya yang bisa untuk bisa hadir di hadapan Allah, untuk bisa masuk surga, ya, hanya akulah jalan, kebenaran dan hidup itu. Hanya satu pribadi ini yang berani berkata, yang sanggup berkata dan mampu menggenapinya. Satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang mengatakan bahwa Dia jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan sampai kepada Bapa. Ia akan masuk surga dan hidup dalam kekekalan, bukan dalam hukuman yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, saudaraku. Bukan mudah-mudahan, bukan hanya sekedar janji-janji surga, tapi di dalam Yesus ada kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya memiliki garansi jaminan bahwa ia akan masuk surga. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Yesus, ia punya garansi bahwa ia masuk surga, bukan dalam kekekalan hukuman di neraka. Saudaraku, apa dasar kita menjadi percaya hari ini bahwa kita menjadi orang pilihan, orang spesial? Ketika engkau menjadi orang yang spesial di hadapan Allah, engkau percaya bahwa engkau menghadap Allah tanpa rasa ketakutan lagi. Karena ada kepastian bahwa di dalam Yesus engkau dilayakkan, dibenarkan, dan diampuni segala dosa. Saudara, dari mana kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kepastian? Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 10 ayat 27 dan 28 mengatakan demikian. Domba-dombaku, orang yang mengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, mendengarkan suaraku. Jadi pengikut Kristus, orang Kristen itu mendengarkan suara Yesus, suara Tuhan. Ketika Yesus memanggil, bagaimana respon saudara? Ketika Yesus memberitakan kepadamu rahasia-rahasia yang harus engkau kerjakan, apa respon saudara terhadap kebenaran firman Tuhan ini? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Apakah engkau mendengarkan panggilan Tuhan?
Apakah engkau hari ini masih tetap setia kepada Allah? Di dalam Yesus, apakah engkau masih tetap setia beribadah? Apakah engkau masih tetap setia melakukan kebajikan sebagai pengucapan syukurmu kepada Allah? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Yesus mengenal saudara sampai kedalaman hatimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa pencitraan pun Yesus tahu isi hatimu. Tanpa pura-pura pun Yesus tahu akan isi hatimu. Apakah engkau benar-benar setia kepadanya? Apakah engkau benar-benar mengasihinya? Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, apakah engkau mengasihiku?" Simon menjawab, "Aku mengasihimu." Yang kedua kali, "Apakah engkau mengasihiku Simon?" "Aku mengasihimu." Dan yang ketiga kalinya Yesus bertanya kepada, "Apakah engkau mengasihiku Simon lebih daripada yang lain ini?" Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dengan rasa berat dia menjawab, saudara, apakah memang benar Simon mengasihi Tuhan? Apakah memang benar Simon mengasihi gurunya? Faktanya ketika Yesus berjalan menuju Bukit Golgota, bukankah Simon telah menyangkal Yesus? Bukankah Simon tidak berani di situ bahwa dia murid Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya Simon dengan kita hari ini? Apa bedanya Simon dengan saudara hari ini? Kalau hari-hari ini banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, itu tidak setia kepada Tuhan, tidak komitmen, tidak punya integritas dalam ibadah. Semau-maunya, asal ada waktu cukup, ada waktu luang, nanti sajalah saudara menjelang tidur baru berdoa kepada Tuhan. Padahal kalau setiap minggu ibadah raya minggu onset tatap muka, ada jadwal jam ibadah. Tapi karena terjadi pergeseran agenda, sehingga ada onset, ada online. Kalau online bisa dilakukan kapan-kapan, tapi orang yang berintegritas, orang yang setia, dia akan tetap komitmen. Aku mau beribadah pada jam yang telah ditetapkan, bukan nanti kalau longgar waktunya. Saudaraku, seberapa engkau sibuk hari ini? Jika engkau tidak punya integritas, jika engkau tidak punya komitmen dalam beribadah, salib Yesus tidak ada gunanya bagimu. Ingat sekali lagi saudaraku, jika engkau tidak punya integritas dalam hal ibadah, tidak punya komitmen dalam hal ibadah, engkau menyia-nyiakan waktu dan engkau mengabaikan waktu yang seharusnya engkau mengajarkan itu kepada anak-anakmu, suami kepada istrimu, bahwa ada jam ibadah yang harus ditetapkan untuk bukan karena nanti saja lah. Engkau telah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kebangkitan Kristus tidak menjadi bagian saudara. Apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini? Bahwa Yesus bangkit memberikan garansi kemenangan demi kemenangan bagi yang percaya, yang katakan bahwa segala sesuatu yang engkau percayai di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan membuat hidupmu kuat, hidup dalam kemenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bahwa kebangkitan Yesus, di dalam Yesus itu ada kepastian kehidupan setelah kematian. Bahkan ada kepastian kehidupan hari ini, bukan hanya hari esok.
Saudaraku yang dikasih, sekali lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Orang yang dikenal oleh Yesus itu mengikut Dia. Kalau sepanjang 1 bulan di bulan yang lalu, bahwa kita mengikuti jejak Kristus. Pengikut Kristus itu mengikuti jejak Kristus, bagaimana Kristus hidup. Satu hal yang mendesak dalam diri seorang yang percaya mengikuti jejak Kristus adalah ketaatan sampai mati. Tidak ada prioritas yang lain. Karena apa? Karena kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan memelihara hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan dalam rumah tangga saudara, Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhanmu. Ini garansi orang yang percaya kepada Tuhan. Garansi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Memberikan hidup yang kekal kepada saudara yang percaya kepada Yesus, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan mereka pasti, perhatikan baik-baik kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada kepastian. Alkitab memberitahukan bahwa orang yang percaya kepada Yesus diberikan kepastian untuk hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini terjadi fenomena bahwa untuk bisa masuk surga, orang harus mengorbankan nyawanya dan mengorbankan nyawa orang lain untuk bisa masuk surga. Pada faktanya adalah orang yang mau masuk surga itu tidak bisa dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Itu tidak bisa. Karena apa? Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia sudah mengorbankan nyawa orang lain. Dengan matinya dirinya sendiri, dia sudah membunuh orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa masuk surga? Dosa yang pertama dilakukan adalah dosa pembunuhan. Menurut hukum Taurat, ya, masalah melanggar salah satu dari hukum Tuhan itu, hukum Taurat itu, dia tidak bisa masuk surga. Bagaimana kita berpikir logis, berpikir yang jernih, bahwa untuk bisa masuk surga tidak dapat mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang jahat lebih banyak daripada hal yang baik kita lakukan. Hal yang jahat lebih banyak daripada hal yang benar akan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menutupi, menghapus dosa-dosa kita atau membayar dosa kita dengan usaha kita. Saudaraku, hanya satu jalan. Di dalam Yesus Kristus, Dia akan memperoleh kepastian untuk bisa masuk surga, untuk memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, orang yang percaya kepada Yesus itu orang yang digenggam hidupnya oleh Tuhan, orang yang dilukis di tangan Tuhan, orang yang dipegang segala kehidupannya oleh Tuhan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan mendapat proteksi, mendapatkan jaminan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan suplai
dari Tuhan. Mungkin kita hari ini berkata, hari ini susah. Mungkin kita berkata, hari ini penuh dengan penderitaan. Saya mau ingatkan kepada saudara, jika engkau percaya Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memeliharamu, dan Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu, surga saja diberikan untuk saudara, apalagi yang engkau butuhkan di bumi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal berikutnya, kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan. Saudaraku, kita akan melihat dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan seterusnya. Ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita sudah dilahirkan kembali oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, jika kita hari ini mengerjakan sesuatu sepertinya buntu, saudaraku, hal yang paling lazim kita rasakan adalah kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Rutinitas yang kita kerjakan hari-hari yang kemarin, hari ini, dan bahkan hari esok seolah-olah tidak ada hasilnya. Saudaraku, kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kita sudah bekerja sungguh-sungguh, saudaraku. Kita sudah melakukan hal yang baik, tapi faktanya kita masih mengalami yang namanya kesusahan dan penderitaan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau percaya hari ini bahwa di dalam kebangkitan ada pengharapan, mukjizat itu masih ada bagimu, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Segala kemuliaan bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya yang tidak terbatas. Kemurahan Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas oleh keahlianmu, tidak terbatas oleh pekerjaanmu, tidak terbatas oleh kepintaranmu, tidak terbatas oleh karena modalmu, tidak terbatas oleh karena waktumu. Karena kemurahan Tuhan itu tidak terbatas. Telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Pastikan saudaraku, pengikut Yesus, orang Kristen itu bagian dari keluarga Allah yang punya hak waris untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang kita hidup dalam pengharapan akan hidup kekal karena Kristus telah bangkit dari antara orang. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ada harapan dalam hidupmu. Masih ada secercah sinar yang menerangi hidupmu. Bahkan Yesus sendiri yang akan menuntun hidupmu menuju jalan yang Tuhan anggap benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hiduplah dengan penuh pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Dan nanti yang keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lalu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi ketika Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, jangan gelisah dan khawatir. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku pergi ke situ, dia bangkit dari antara orang dan naik ke surga. Dia mau menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Artinya kita akan memiliki bagian di dalam surga, ya.
yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, sudah sedang dipersiapkan oleh Yesus hari ini, ya, bahwa Yesus masih memiliki proyek menyediakan tempat, prepare di surga untuk saudara dan saya. Jadi saudara tidak perlu mencari-cari alasan bagaimana supaya saudara mau masuk surga dengan melakukan ini. Percaya kepada kematian dan kebangkitan itu sudah cukup bagimu, dan hiduplah di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah cukup bagimu untuk dapat menjadi penghuni surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau percaya kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit, engkau mendapat jaminan masuk surga. Yang tersimpan di surga bagi kamu disediakan semuanya untuk saudara. Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara. Di dalam kebangkitan Yesus ada pengharapan, ada jaminan untuk bisa masuk surga, dan ada pemeliharaan Tuhan. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah yang akan memberikan pemeliharaan dalam kehidupan saudara. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya. Dia yang akan memelihara, yang akan menjaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini sudah zaman akhir, saudaraku, ya, sudah zaman akhir, bahwa terjadi hal-hal yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ya. Kuatkan imanmu, miliklah pengharapan bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu hari ini dan hari esok. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, yang pertama, dia memiliki garansi kehidupan yang kekal di surga bersama Tuhan. Dan yang kedua, ya, dia punya kepastian bahwa dia tidak akan ditolak karena dia percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga adalah ia memiliki pengharapan akan hari esok. Dan yang keempat, saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, yang sudah bangkit itu, dia ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan. Kenapa? Dia tidak terintimidasi karena dosanya diampuni. Berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang-orang yang dihapuskan dosanya. Tidak ada intimidasi, dia akan sukacita dalam kehidupannya. Walaupun dunia ini membuat kita terhimpit, kita mengalami kesusahan secara fisik, tapi ada sukacita di dalam hati yang membuat kita kuat karena ada harapan dalam kebangkitan Kristus. Selagi kita masih kuat hari ini, tetaplah setia dan layani. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan, kesusahan, penderitaan, rintangan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit, itu sudah biasa, ya. Tapi yang hendak firman Tuhan katakan hari ini, bahwa pencobaan itu ada limitnya, ada batasnya. Ya, dikatakan sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya mau katakan bahwa di dalam kebangkitan Yesus, penderitaan kita mengalami penopangan. Penderitaan kita hari ini mengalami penghiburan. Kenapa?
Yesus sudah mengalaminya 2000 tahun yang lalu. Kalau lebih tepatnya 2021 tahun yang lalu. Yesus telah menebus kita dan menggantikannya dalam penderitaannya sampai di tiang gantungan, sampai di kayu salib. Penderitaan itu ada batasnya, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, penderitaan itu ada batasnya. Kesusahanmu itu ada batasnya. Pergumulanmu itu ada masa limit yang akan berakhir dan akan berganti dengan sukacita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, garansi kehidupan yang kekal, masuk surga, di surganya Yesus, bukan di surganya yang lain, ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Yang pertama melengkapi, yang kedua meneguhkan, yang ketiga menguatkan, yang keempat mengokohkan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan itu tidak akan kekal. Penderitaan itu ada akhirnya, dan kebahagiaan di dalam Tuhan itu kekal selama-lamanya. Saudaraku, bagian terakhir kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Makan, minum, pakaian. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, makan, minum, pakaian itu sudah pasti selama kita bekerja. Oleh sebab itu, janganlah kamu khawatir. Berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, Tuhan yang memberkati hidupmu. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 1, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu itu setia, sampai setia mati di kayu salib. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak menolong hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, jika kau percaya bahwa Yesus yang telah bangkit itu sanggup memelihara kehidupanmu, maka mukjizat itu akan menjadi bagian dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi sebagai akhir khotbah pada pagi hari ini. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu itu setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak menolongmu segera. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk saudara. Jika hari ini engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan tetap setia dalam mengikuti live streaming ibadah pada hari Minggu dan minggu-minggu berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang setia layak mendapatkan ganjaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berkat nama Yesus, kebangkitan Yesus memberikan garansi, ada kepastian untuk bisa masuk surga.
Dalam kebangkitan Yesus ada garansi, pengharapan itu pasti di dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan. Di dalam kebangkitan Yesus ada garansi sukacita, damai sejahtera, artinya sehat di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang hari ini bergumul dengan hidupmu, dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan anak-anakmu, engkau yang percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu dalam berkat nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam berkat nama Yesus, terimalah doa berkat pada pagi hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau dibuat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak, seisi rumahmu diberkati Tuhan. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi hidupmu yang setia. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati jerih lelahmu. Apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari dan bahkan hari esok, Tuhan sanggup membawamu ke dalam keberuntungan demi keberuntungan yang memelihara dan mencukupkan kehidupanmu. Karena Ia yang memelihara hidupmu adalah setia, yang percaya bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Katakan amin, amin, haleluya, shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat menikmati sukacita kebangkitan Yesus. Shalom.